Siapa yang terang-terangan, nyata-nyata dia menyandingkan dirinya dengan aku. Aku haramkan bagi dirinya itu surga. Kalau Allah haramkan bagi dirinya surga, itu maknanya, kalau bahasa ustadznya Bapak Ibu, haram noji bisa masuk surga. Jangan kamu mimpi masuk surga. Jangan kamu berhalu akan masuk surga. Ya. Tidak ada kemungkinan bagi dirimu itu bisa masuk surga hatta yalijal jamal fisamil khiyat, sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kok kira-kira saya mah leka mungkin rasanya untuk bisa masuk ke lubang jarum Bapak Ibu. Ya. Lubang jarum tahu lubang penjahit? Bisa enggak onta Arab Saudi itu bisa masuk ke lubang penjahit itu? Nah, kalau tidak bisa untuk masuk ke lubang jarum, haram noji ke bisa masuk surga itu. Ya. Tidak ada harapannya untuk bisa masuk surga. Kalau Allah sudah hijab dirinya, kalau Allah sudah haramkan dirinya untuk bisa masuk surga, maka apa yang mesti diberikan Allah kepada dirinya? Maka Allah lemparkanlah dia itu ke dalam neraka. Wa ma'wahunar, kata Allah. Kalau dia tidak layak untuk masuk surga aku, kata Allah, maka yang lebih pantas bagi dirinya itu adalah neraka. Maka aku lemparkan dirinya ke neraka itu. Nah, kalau mereka sudah berada dalam neraka jahanam itu, apa kata Allah? La yamutu fiha wa la yahya. Mereka di dalam neraka itu tidak mati dan tidak pula hidup di dalamnya. Bahasanya hidup isakan mati pun tak namo. Ya. Dibilang mati dia hidup, dibilang hidup dia mati. Begitulah Allah memberikan hukuman bagi mereka itu di akhirat nanti. Itu disebabkan karena mereka senantiasa menyandingkan dirinya dengan Tuhannya. Maka bagaimana supaya ibadah kita ini tidak terkena namanya syirik? Bagaimana ketaatan kita ini tidak tercampur namanya dengan kesyirikan? Supaya ibadah kita benar-benar murni kepada Allah. Maka ini yang mesti kita pahami. Dari setiap amal ibadah yang kita lakukan itu. Apakah ibadah kita itu kena syirik atau tidak? Apakah ibadah kita itu sudah bermakrifat atau belum? Sebab kalau masih terpandang akan diri kita ini, yang merasa diri kita ini yang beramal, merasa diri kita yang beribadah, maka itulah sebenarnya yang dikatakan syirik itu, Bapak Ibu, wujudu kadzan pun adanya rasa pengakuan dirimu yang merasa diri yang beramal dan beribadah, itulah syirik itu. Makanya yang dikatakan syirik itu, Bapak Ibu, secara makna hakikinya, apabila masih ada diri yang lain selain Allah, itulah yang dikatakan syirik itu. Maka untuk lebih memahami kita dari setiap ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan itu, maka ini yang akan kita terangkan Bapak Ibu. Ini yang kita akan jelaskan malam ini. Supaya kita betul-betul ibadah kita itu adalah murni, lepas daripada kesyirikan itu. Untuk lebih pahamnya, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi baik Bapak Ibu ya. Jadi Allah katakan, ya, may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. La in asrakta la yakhbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah dari setiap ibadah yang dia kerjakan, Allah haramkan bagi dirinya surga dan Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Ya. Dan amal yang dia kerjakan selama ini menjadi amal yang hampa dan sia-sia. Itu namanya takicu di nantarang namanya. Ya, kalau takicu di nanggalo biasanya itu ya Pak. Tapi takicu di nantarang sakit bananya hati. Karam di tengah lautan biasa tuh Bu.
Tapi kalau karam di tepi lautan, bedo bana nyawa. Bedo le tahu bu. Le enggak tahu dah. Le tahu. Seketik. Seketik sange namun. Jadi supaya tidak tertipu kita dalam beribadah, Bapak Ibu mesti memahami makna ya syirik yang sebenarnya itu. Sehingga ibadah kita itu betul-betul murni Allah saja. Jangan sampai nampak keakuan diri kita di hadapan Allah. Bahkan syirik yang sejati itu apabila Bapak Ibu masih menyaksikan Allah, apabila Bapak Ibu masih memandang Allah, syirik itu. Di mana letaknya kalau Bapak Ibu memandang Allah, menyaksikan Allah, hukumnya syirik? Karena masih ada dua diri, masih ada dua wujud. Ada diri yang memandang, ada pula diri yang dipandang. Ada diri yang menyaksikan, ada pula diri yang disaksikan. Padahal sebenarnya diri yang memandang dengan diri yang dipandang adalah satu. Diri yang disaksikan dengan diri yang menyaksikan juga satu. Disitulah rahasianya. Kalau Bapak Ibu beribadah masih memandang Allah, Bapak Ibu beribadah masih melihat Allah, di situ letak syirik itu. Jadi jangan lagi Bapak Ibu menyentar-nyentar dan menilik-nilik Tuhan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih menyentar dan menilik Tuhan ke dalam diri, pada saat menenter, pada saat menilik, pada saat menyilau-nyilau Tuhan ke dalam diri, di situ jatuhnya syirik itu. Makanya apa? Kita mesti pahami makna syirik itu yang sebenarnya, sehingga tidak ada diri yang lain lagi, hanya Allah saja semata-mata secara mutlak Bapak Ibu. Jadi syirik itu kita pahami makna hakikatnya Bapak Ibu. Jadi ada syirik itu secara ilmunya. Nah, lihat. Pertama, syirik secara ilmu syariat. Ilmu syariat itu namanya ilmu fikih. Yang kedua, syirik dalam ilmu thariqat. Ilmu thariqat itu disebut namanya ilmu tasawuf. Dan yang ketiga, syirik dalam ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu yang sebenarnya ilmu tauhid. Jadi dalam setiap ibadah, dalam setiap amalan, jangan kita kena syirik. Baik itu syirik secara syariat, syirik secara thariqat, dan syirik secara hakikat. Nah, kita lihat dulu satu-satunya. Syirik secara ilmu syariat fikih, ini yang dikenal namanya dengan syirik jalli. Jalli itu bahasa awaknya nyatu. Ya. Jalli bisa dilihat tuh, bisa dipegang, bisa diawai, bisa diresek, bisa dikakuk tuh. Mana yang syirik jalli, yang nyata, yang jelas, bisa dipandang, bisa dilihat, bisa diresek, bisa diawai. Syirik jalli itu Bapak Ibu betul-betul nyata dia pada perbuatan tubuh kita ini. Nah, nih. Jadi syirik jalli ini nyata pada perbuatan tubuh. Apa maknanya syirik jalli itu nyata pada perbuatan tubuh? Maknanya secara hakikatnya, secara hakikinya, apabila masih ada sebesar zarah, perbuatan kita, perbuatan makhluk, perbuatan hamba, yang merasa dirinya yang berbuat, itulah yang dikatakan namanya syirik jalli itu.
Padahal diri Bapak Ibu ini tidak pernah ada di hadapan Allah. Buktinya, tidak pernah ada di hadapan Allah itu pada saat azan dikumandangkan oleh muazin, yaitu pada lafaz hayya 'alas shalah. Apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Mari sholat. Mari besarkan Allah. Mari agungkan Allah. Mari melangkah ke masjid. Maka kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada kuasaku ya Allah, tidak ada kehendakku ya Allah untuk bisa mendirikan ibadah sholat ya Allah, untuk bisa datang ke surau ya Allah, kalau bukan karena kudrat dan iradatmu ya Allah. Itulah ucapan yang mesti keluar dari lisan kita ini. Kulima la haula wala quwata illa billah. Kita selalu melafazkan kelima itu, selalu kita menyebutnya, tapi kita tidak pernah tahu makna di balik yang kita sebut. Ya. Bertolak belakang antara ucapan dengan perbuatan kita. Ya. Apa yang kita sebut tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat sebenar-benarnya. Sekarang Ustaz mau nanya sama ibu-ibu ini. La haula wala quwata, apa artinya ibu? Tidak ada daya dan upaya illa bila kecuali dengan Allah. Sekarang kita coba bahas ini dulu. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada kudrat dan iradatku, melainkan kudrat iradat Allah. Mana yang la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu, dan mana yang ilah billah pada diri Bapak Ibu. Yang dikatakan la haula wala quwata pada diri Bapak Ibu, itulah yang disebut namanya dengan tubuh. Tubuh inilah yang la haula wala quwata itu. Tubuh ini adalah tiada wujud. Kalaulah tubuh ini adalah tiada wujud, maka tubuh ini adalah tiada hidup. Kalaulah tubuh ini tiada hidup, maka sesungguhnya diri kita ini adalah mati. Diri kita ini hanya kesing saja. Ya, cangkangnya sajunya Bapak Ibu. Makanya sesungguhnya diri kita ini, ya, hakikatnya adalah tiada. Hakikatnya adalah mati. Hakikatnya adalah tuli. Hakikatnya adalah buta. Hakikatnya adalah bisu. Hakikatnya adalah bodoh. Hakikatnya adalah lemah. Hakikatnya adalah papa. Inilah yang diri la haula wala quwata itu. Ya, yang disebut namanya a'yan kharjiyah namanya nih. Jadi a'yan kharjiyah tubuh jasmani ini. Ini cangkangnya saja Bapak Ibu. Casingnya aja nih, bangkai ini. Ya. Yang berkepala, bermata, berhidung, bermulut, bertelinga, bertangan, berkaki, dan berperut. Inilah haula wala quwata. Bangkai casing. Ya. Lalu mana yang ilah billah pada diri? Yang ilah billah pada diri itu yang ruh. Itu yang ruh. Ruh itulah yang disebut namanya sifat ma'ani. Tempat memandang nyatanya sifat Allah tuh. Ya, nih. Ruh ini tempat memandang nyatanya sifat Allah yang disebut namanya sifat ma'ani. Ada berapa tuh? 7. Nah, itu sama. Apa lagi? Basar. Apa lagi? Kalam. Apa lagi? Ilmu. Apa lagi? Kudorat. Apa lagi? Iradat. Apa lagi? Ayat. Itulah. Jadi ruh inilah tempat memandang nyatanya sifat Allah.
sama, basar, kalam, ilmu, koda, iroda, dan hayat. Karena ruh itu tanpa memandang nyatanya sifat Allah yang 7. Disitulah dikenal, disitulah disebut bahwa ruh itu adalah rahasia ilahi, rahasia Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad bahwa ruh itu rahasiaku. Rahasia tempat memandang nyatanya sifat-sifat aku. Sifat samaku, basarku, kalamku, ilmuku, kodratku, iradatku, dan hayatku. Makna hakikinya. Karena sifat itu tiada lain adalah dirinya Tuhan. Maka makna hakikat sebenarnya dari ayat itu, apabila mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh, katakan hai Muhammad, sesungguhnya ruh itu adalah aku. Itulah makna ilah bila itu, Bapak Ibu. Disinilah Allah mengajarkan kita, membimbing dan menuntun kita dengan sebuah pertanyaan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu aku ini telah nyata, pada dirimu aku ini telah wujud, pada dirimu aku yang menjadi rahasia dirimu. Kenapa tidak kamu pikirkan, kata Allah? Kenapa tidak kamu pahami bahwa aku inilah yang wujud dan nyata menjadi rahasia dirimu, kata Allah? Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah? Makanya orang yang masih ada sebesar zarah perbuatan dia yang merasa dirinya berbuat. Ada sebesar zarah dia yang punya usaha. Ada sebesar zarah dia yang punya ikhtiar. Ada sebesar zarah dia yang berbuat. Sebesar zarah dia berbuat, berikhtiar itu. Itu adalah syirik itu. Syirik itu. Setelah kita memahami bahwa hakikat diri Bapak Ibu, hakikat diri Ustadz, la haula wala quwata. Yang illah billah itu hanyalah diri Allah. Ini yang selalu kita jazamkan. Ini yang selalu kita i'tiqadkan. Ini yang selalu kita patrikan ke dalam diri kita dengan membaca kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu kalimat apa tuh Pak Ben? Itu dia. Batu asketek dulu baru sedap aja. Kalimat tauhid itu tuh la ilaha illallah. Apa artinya tuh Pak Andre? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu terjemah. Apa maknanya tuh, Bu? Pasti lupa tuh. Apa maknanya tuh sebelah Pak Ben, Ustaz nih? Maknanya dari tiada Tuhan selain Allah tuh. Makna dengan terjemah beda ya. Kalau terjemah tuh dia secara harfiah aja. Kalau makna tuh isinya. Maknanya yang dimaksud itu. Apa maknanya Kelipa? Tiada yang wujud, tiada nyata, tiada yang melihat, mendengar, berkata, sebuah kuasa dan kudrat dan hayat melainkan Allah. Tuh sahih banget namanya. Itu sahih banget. Tidak ada yang nyata. Tidak ada yang wujud pada tubuhku, pada kulitku, dagingku, uratku, tulangku, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sirku. Illallah. Hanya Allah sajalah yang nyata. Allah yang nyata pada tubuh ini. Yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir. Hanya Allah semata-mata. Makanya kalimat la ilaha illallah ini ada nafinya dan ada isbatnya. Nah, ini la ilaha ini nafi namanya Bapak Ibu, nafi. Nafi itu mentiadakan. Illallah itu yang isbat. Isbat itu sudah menetapkan dia.
Nah, yang kita nafikan itu tidak ada yang nyata pada tubuh, pada kulit, pada daging, urat dan tulang, hati, jantung, rabu, empedu, buah penguru dan sir, itu dinafikan, tiadakan tuh. Baru illallah, isbatkan kembali. Hanya Allah lah yang nyata. Allah lah yang wujud secara mutlak, zahir dan batin pada tubuhku, kulit, daging, urat, tulang, hati, jantung, rabu, empedu, buah penguru dan sirku, hanya Allah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi jangan lagi merasa Bapak Ibu punya usaha. Jangan lagi Bapak Ibu merasa Bapak Ibu punya ikhtiar. Jangan lagi Bapak Ibu merasa Bapak diri Ibu itu yang beramal dan beribadah. Ya. Kalau dikatakan Bapak Ibu berusaha, kalaulah Bapak Ibu dikatakan punya ikhtiar, mana yang sebenar-benar usaha dan ikhtiar yang nyata pada diri Bapak Ibu itu? Coba jawab Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa punya ikhtiar, punya usaha, mana yang dikatakan sebenar-benar usaha dan ikhtiar pada diri Bapak Ibu? Hah? Ikhtiarnya nggak ada. Kalau tidak ada ikhtiar, siapa yang ada? Kalau ikhtiar Allah cuma yang wujud, ikhtiar Allah cuma yang nyata, mana yang dikatakan ikhtiar Allah yang wujud dan yang nyata pada diri Bapak Ibu? Kalipa. Tadi sudah disebut tadi. Yang dikatakan sebenar-benar ikhtiar dan usaha itu yang mana dalam pandang Tuhan? Dalam ilmu hakikat. Hah? Roh. Apalagi itu banyak ulama tauhid rubani berbeda nih, ha? Pak Edi, yang dikatakan usaha itu yang mana? Yang dikatakan ikhtiar itu yang mana? Tawakal. Pak Ardi, kameramen. Nafas, Ustaz. Oh, nafas. Kalau Ibu, angok. Anda. Lihat. Ini kita masuk ke ranah hakikat nih. Yang Ustaz tanyakan hakikat. Bahwa diri Bapak Ibu tadi apa? La haula wala quwata illa billah. Apa artinya tuh ya Pak? Ulang lagi. Illa billah. Kecuali Allah. Berarti kita tidak punya usaha dan tidak punya ikhtiar. Kita tidak punya daya dan upaya. Lalu mana yang dikatakan sebenarnya usaha? Mana yang disebut sebenarnya usaha? Yang dikatakan sebenarnya usaha dan ikhtiar itu nyatanya sifat Allah yang tuju pada diri Bapak Ibu. Mana nyatanya sifat Allah yang tuju pada diri Bapak Ibu? Itunya sama, basar, kalam, ilmu, kodorat, iradat, dan hayat. Itulah yang dikatakan usaha itu.